Nok, kamu di mana? Astagfirullah. Ayo yang mau presentasi silakan Bapak tunggu. Ini mencetnya piye ya? Loh, hilang. Udah yuk, Mbak Yu. Sebentar Pak, mencetnya gimana ini ya? Oke, untuk kelas B yang udah siap. Ini gabung toh, AB toh. Gabung Pak. Oh. Ini yang di kelas berapa orang itu yuk? 4 orang ya? Siapa itu? Hah? Lumayan banyak Pak. Ada 14 orang, Pak. ada 16 orang. Habis ini ada MK apa selain Bapak? Enggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Ini loh kelas B bukan itu apa kita kue. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai, kita berdoa masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baik, teman-teman. Untuk presentasi yang pertama akan dilakukan oleh kelas B, kelompok pertama. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Kepada pemateri dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Saudari Nintias, NPM 22130075. Yang pertama itu konsep dasar kewirausahaan dan sikap pribadi wirausaha. Selanjutnya konsep dasar kewirausahaan. Istilah kewirausahaan berasal dari bahasa Prancis entreprendre yang berarti melakukan atau melaksanakan. Kewirausahaan adalah konsep mendasar yang berakar pada mengidentifikasi peluang dan mengembangkan ide-ide inovatif menurut Setiawan et al. Tahun 2023. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tujuannya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kewirausahaan. Saya Fatwa Alenda, NPM 22130085.
Tujuan dari kewirausahaan yang pertama itu ada meningkatkan kemandirian ekonomi. Nah, melalui kewirausahaan, seseorang itu dapat meningkatkan ekonominya dengan dia berjualan tanpa bergantung pada pihak yang lain. Hal ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi pribadi maupun nasionalnya. Yang kedua itu ada membuka lapangan pekerjaan. Dengan berkembangnya usaha baru, peluang kerja juga bisa meningkat sehingga kewirausahaan menjadi solusi untuk masalah pengangguran. Kemudian yang ketiga itu ada mendorong inovasi dan kreativitas. Tujuan kewirausahaan itu ada mendorong inovasi dan kreativitas itu wirausaha itu dituntut untuk selalu berinovasi agar produknya itu berkembang. Kemudian tujuan yang keempat itu ada meningkatkan daya saing bangsa. Negara yang memiliki banyak wirausahaan akan lebih adaptif terhadap perubahannya dan lebih tangguh dalam menghadapi persaingan global. Kemudian tujuan kewirausahaan yang terakhir itu ada membentuk mental dan karakter positif. Nah, biasanya nih orang yang kewirausahaan yang berusaha semisal berdagang itu mentalnya tuh dan karakternya akan lebih kuat untuk menghadapinya. Seperti itu. Nah, kewirausahaan itu juga mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Yang penting bagi pembentukan karakter individu mereka yang sedang berusaha. Cukup. Selanjutnya. Oke. Nama saya Elsa Livia Aziza. Selanjutnya ada manfaat dari kewirausahaan. A. Memberikan alternatif penghasilan bagi masyarakat. Yang B. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. C. Mengurangi ketimpangan sosial. D. Mendorong pemanfaatan sumber daya lokal secara produktif. Dan E. Menumbuhkan semangat inovasi dalam skala kecil hingga besar. Terima kasih. Selanjutnya, Arya. Nah, ada. Pakai kamera ini. Ada. Udah. Bentar, Pak. PPT-nya nggak bisa ditampilkan toh. Apa, Pak? PPT-nya nggak bisa ditampilkan. Bisa, ini udah di-share. Oke, yang selanjutnya saya jelaskan ciri-ciri dan karakteristik seorang wirausahawan. Yang pertama itu ada percaya diri. Yang percaya diri itu wirausaha harus yakin terhadap kemampuan sendiri. Percaya diri dibutuhkan untuk membuat keputusan penting dan menghadapi risiko usaha. Terus yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Fokus utama seorang wirausaha adalah menyelesaikan tugas dengan efektif dan mencapai target yang telah ditentukan. Terus selanjutnya, berani mengambil resiko. Dalam dunia usaha, tidak ada jaminan kesuksesan. Seorang wirausaha perlu berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan secara cermat. Selanjutnya ada kreatif dan inovatif. Wirausahawan harus mampu menghasilkan ide-ide baru dan melakukan inovasi untuk menciptakan produk atau layanan yang berbeda dari yang sudah ada di pasarannya. Terus selanjutnya, kemandirian dan tanggung jawab. Wirausaha dituntut untuk bisa bekerja tanpa terlalu bergantung pada orang lain dan mampu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil. Kemudian yang terakhir, ketekunan dan konsisten. Ketika menghadapi tantangan, wirausahawan tidak mudah menyerah. Ia tetap fokus dan terus mencoba hingga mencapai keberhasilan.
karakteristik tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Nah, tetapi itu bisa dibentuk melalui latihan, pembiasaan, dan pengalaman hidup yang mendidik. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu ada sikap-sikap yang harus dimiliki wirausahaan. Itu yang pertama itu ada disiplin. Kemudian ada tanggung jawab, komitmen tinggi, dan kreatif dan inovatif. Selanjutnya, berani mengambil resiko, percaya diri, mandiri, pantang menyerah, kepemimpinan, kecerdasan emosional, jujur, dan beretika. Cukup. Oke, udah selesai. Lanjut kelas A. Lanjut kelas A. Baik, untuk kelas B sudah selesai untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan materinya. Dibuka untuk 3 penanya sebelum lanjut ke kelas A. Yang mau nanya boleh di kolom komentar ya, teman-teman. Notulennya siapa? Notulennya Dwi Haria, Pak, dari kelas B. Yang kelas A? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, anjir. Baik, teman-teman, udah ada pertanyaan belum ya? Oke, karena belum ada yang mau bertanya, kita lanjut dulu ke kelas A. Yang kelas B jangan lupa nyari pertanyaan untuk kelompok 1 kelas B ya. Yang kelas A silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama ada merintis usaha baru dan model pengembangannya. Nama kelompoknya siapa? Kelompoknya Bayu, Pak. Ya, Bayu aja ya. Kelompok 1, Pak.
Ya, siapa aja namanya? Eh, Bayu, Dea Erviana, Dea Rana, Erika Dwi, Iftinanin, sama Fania, Pak. Eh, Saya Dea Rana, Pak, dari kelompok 1. NPM-nya 90. Dalam dunia modern yang terus berkembang, kewirausahaan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas bisnis biasa, melainkan sebagai proses kompleks yang melibatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan mengambil resiko dalam menciptakan nilai. Nah, merintis usaha. Merintis usaha. Yang pertama itu ada kreatif dan inovatif. Kewirausahaan menurut kreatif, inovatif, dan keberanian mengambil resiko. Menjelaskan bahwa Robbins dan kultur dalam Earth et al. 2022 menjelaskan bahwa kewirausahaan merupakan suatu proses di mana individu maupun kelompok berupaya secara terorganisir untuk menemukan peluang dalam menciptakan nilai dan pertumbuhan melalui inovasi dan keunikan tanpa mempermasalahkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Jadi konsep dasar wirausaha itu memiliki kreatif dan inovatif untuk menciptakan suatu usaha gitu. Nah, definisi wirausaha sebagai individu yang memiliki semangat tinggi dan bersedia mengambil resiko demi memanfaatkan peluang usaha. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki bisa mengambil resiko dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Selanjutnya, bidang usaha baru. Yang pertama itu pertanian dan pertambangan, meliputi pertanian itu meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, dan penggalian. Yang kedua, pabrik konstruksi, yaitu industri perakitan, pembangunan, dan infrastruktur. Yang ketiga, perdagangan dan jasa. Perdagangan, jasa keuangan, jasa umum, atau wisata. Cukup. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Rika Dwi Lestari, NPM 06. Selanjutnya ada optimalisasi potensi diri. Nah, di situ juga ada beberapa pengembangannya, kayak seperti kenali keunggulan minat pribadi. Jadi ketika kita ingin memiliki usaha, maka kita harus ketahui dulu apa sih keunggulan yang ada dalam diri kita. Nah, selanjutnya ada inovasi dan pelayanan. Berikan pelayanan unik agar usaha berkembang dan bersaing.
Nah, dengan kita memberikan keunikan ataupun kita punya untuk mengeklaim bahwa itu memang usaha kita, maka itu bisa juga menjadi potensi untuk kita bisa berkembang ataupun bersaing dengan usaha-usaha yang lain. Selanjutnya ada kembangkan karakter, bangun semangat, kepribadian, dan sikap positif sebelum memulai usaha. Jadi sebelum itu penting buat kita ketika kita ingin memulai usaha, yaitu bangun semangat, karena anak muda sekarang itu lebih kayak menggebu-gebu hanya di awal, tapi selanjutnya dia akan malas, karena Gen Z sekarang kalau usahanya rame juga malas gitu. Ada juga kan pasti yang kayak gitu, apalagi ketika Gen Z itu memiliki usaha terus nggak ada yang beli juga malas juga. Nah di situ dimana kita harus membangun semangat. Jadi apapun keadaannya nanti setelah kita memiliki usaha, maka kita harus siap dengan itu semua. Selanjutnya ada bentuk kepemilikan usaha. Yang pertama yaitu perorangan, dimiliki satu orang, tanggung jawab penuh. Bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Pemilik usaha itu yang bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan apapun yang dilakukan dalam perusahaan itu tersebut. Nah, seperti keuntungan dan kerugian dalam usaha itu menjadi tanggung jawab penuh oleh pemilik usaha. Oke, selanjutnya tentang persekutuan dan firmai. Di sini pembahasannya di 2 orang atau lebih Tadi masuk. Berbagi tugas dan resiko. Persekutuan oleh orang atau lebih. Jadi bisa saling kinerja bareng-bareng. Kayak misalnya antara satu sama yang lainnya, kayak misalnya bisa menjalankan usaha dan berbagi keuntungan maupun kerugian sesuai kesepakatan. Langsung di sini juga ada bagian firma. Firma adalah bentuk persekutuan usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Di sini selanjutnya perseroan. Pemilik adalah pemegang saham, tanggung jawab terbatas modal. Perseroan yang dimiliki pemiliknya adalah para pemegang saham. Mereka hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Jadi mereka orang nggak terlalu mengambil resiko. Jadi di situ yang besar yang di modal yang disetorkan, ya di situ yang mereka orang akan mendapatkan keuntungan atau menanggung utang pribadi perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada tempat dan lingkungan usaha. Di sini pertama lokasi strategis, mudah dijangkau konsumen dan dekat sumber daya. Jadi kalau misal kita memiliki usaha, kita harus mencari tempat yang strategis yang banyak orang dapat menjangkaunya, karena usaha itu dapat bisa berkembang kalau misalnya tempat itu tuh strategis. Selanjutnya alternatif tempat, bisa membangun, membeli, menyewa atau kerjasama. Habis itu yang selanjutnya akses transportasi, dekat jalan raya dan alat angkut memudah distribusi. Jadi kalau bisa kita punya usaha itu tuh bukan tempat-tempat yang nyempil, tempat-tempat yang bisa dijangkau misalnya di pinggir-pinggir jalan raya, kayak misalnya kalau di kampus ini daerah-daerah pinggir-pinggir kampus itu kan itu tempat-tempat usaha yang strategis untuk lebih bisa berkembang lagi.
Selanjutnya baik. Selanjutnya baik. Nah, Strategi marketing efektif. Oh, udah. Perkenalkan, nama saya Fania Ardelia Zanita. Ada strategi marketing efektif. Yang pertama itu branding dan logo. Buat identitas usaha dan logo menarik yang unik dan menarik biar orang itu bisa tertarik juga. Selanjutnya,